Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah buku sejarah peradaban Islam karya Dr. Badri Yatim MA. Sebelumnya, perkenalkan lagi, nama saya Ella Oktadiana dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Perlu diketahui, buku sejarah peradaban Islam sering disingkat SPI ditulis Dr. Andes Badri Yatim MA, dosen IAIN Syarif Hidayatullah, merupakan buku yang ditulis untuk memenuhi kurikulum pembelajaran dirasah Islamiyah. 2. Di tempat ia mengajar sendiri, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, berisi pengetahuan luas tentang sejarah peradaban Islam dari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik perjuangannya, peradaban setelahnya, sampai dengan sekarang. Buku ini sangat membantu bagi kaum muslim terutama yang ingin mempelajari tentang sejarah Islam secara garis besar. Pada bab pertama, di buku ini menjelaskan peradaban Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang menjadi bangsa yang sangat maju, sehingga menjadi pusat peradaban yang sangat penting bagi sejarah manusia. Pada masa klasik, kesatuan peradaban Islam terwujud, namun masa setelahnya sudah menjadi disintegrasi di mana tanah kekuasaan Islam sudah tidak dianggap satu juga. Bahasa yang dijadikan pengantaranya berbeda-beda, bukan bahasa Arab lagi. Islam membawa peradaban yang sangat besar dan canggih, sehingga mudah mempengaruhi dan diterima di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Selanjutnya, pada bab kedua, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Arab sebelum Islam, Mekah merupakan kota yang damai, sangat penting di mana dilewati jalur perdagangan antara Yaman dan Syria. Juga kota di mana Ka'bah berada. Bangsa mereka disebut dengan Badui. Masyarakat di sana hidup bersuku-suku yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Mereka sangat setia dan solider terhadap sesama suku, sehingga peperangan antar suku seringkali terjadi. Suku Quraisy menjadi yang paling mendominasi di Mekah karena merupakan pengurus dari Ka'bah. Masyarakat di sana juga terkenal hebat dalam syair-syairnya. Hampir seluruh penduduk Badui adalah penyair. Bangsa mereka tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Saat pusat perdagangan berpindah ke Hijaz, maka menjadi pusat peradaban, dan bangsa Arab memulai babagan baru dalam hal kebudayaan dan peradaban. Setiap kabilah, kelompok keluarga yang lebih kecil dari suku, mempunyai berhala yang mereka simpan pusatkan semua di Ka'bah. Sebelum masa kerasulan, Nabi Muhammad, anggota Bani Hashim, suku Quraisy. Nabi Muhammad terlahir dari keluarga terhormat yang relatif miskin. Ayahnya bernama Abdullah, anak Abdul Muthalib, seorang kepala suku Quraisy yang besar pengaruhnya. Ibunya adalah Aminah binti Wahab. Tahun kelahiran Nabi dikenal dengan tahun gajah, yaitu 570 Masehi. Ayahnya meninggal saat itu beliau dalam kandungan. Diasuh oleh Halimah Sa'diyah, ibu susunya sampai 4 tahun. Kemudian di usia 6 tahun, ibunya meninggal. Setelah itu, Abdul Muthalib menggantikan Siti Aminah mengurus Rasul. Namun 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib wafat. Kemudian tanggung jawab dipindahkan ke pamannya, Abdul Thalib. Rasul menggembala di usia muda bersama pamannya. Beliau dijuluki Al-Amin karena kejujurannya dan kejauhannya dari nafsu duniawi. Di usia 12 tahun, ia ikut berdagang ke Syam bersama Abdul Thalib. Di perjalanan di Busra, mereka bertemu dengan pendeta yang melihat ciri-ciri kenabian pada diri Rasul dan mengingatkan Abu Thalib untuk berhati-hati. Di usia 25 tahun, Siti Khadijah, seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda, tertarik kepada Rasul dan melamarnya. Lamaran itu kemudian diterima dan perkawinan dilaksanakan. Rasul yang berumur 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun. Kemudian Siti Khadijah menjadi wanita sekaligus pemeluk agama Islam pertama dan banyak sekali membantu Rasul dalam dakwahnya. Pada usia 35 tahun, kebijakan Rasul dikenal waktu perseteruan para ketua suku saat akan mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Beliau memberikan solusi untuk menaruh Hajar Aswad di tengah-tengah kain dan menaruhnya bersama-sama. Kemudian, semua kepala suku merasa puas dengan cara penyelesaian Rasul.
Menjelang usia yang ke-40, beliau sudah biasa menyendiri memisahkan diri dari pergaulan masyarakat. Beliau pergi ke Gua Hiro, berdiam diri, bertafakur selama berhari-hari. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril muncul di hadapannya menyampaikan wahyu pertama yang berbunyi Iqra surat 36 ayat 1-5. Kemudian turun wahyu kedua Al-Mudatsir 1-7, yaitu perintah berdakwah kepada Rasul. Sejak itu mulailah masuk Islam keluarga dan sahabat dekatnya Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Bab ketiga, masa kemajuan Islam pertama, yaitu pada tahun 650 hingga 1000 Masehi. Khilafah Rasidah sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar dipilih karena semangat juang Islam, kepribadiannya yang disegani, yang akhirnya mendapat penghargaan tinggi dari umat Islam. Akhirnya Abu Bakar menerima untuk dibaiat menjadi khalifah Rasulullah. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Beliau mengurus urusan-urusan di dalam Arab, baru kemudian melakukan ekspansi keluar, seperti mengirimkan pasukan Khalid bin Walid ke Irak dan yang lainnya, ke Palestina, Syria, dan lain-lain. Khilafah Bani Umayyah. Pada periode ini pemerintah Islam berubah bentuk menjadi kerajaan, dan kepemimpinan diwariskan secara turun-temurun. Khalifah-khalifah yang besar namanya di dinasti ini diantaranya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Al-Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hasim bin Abdul Malik. Pada dinasti ini ekspansi dilanjutkan. Islam berhasil menguasai Tunisia, Khurasan, Afghanistan, Balkh, Bukhara, Kawaris, Fergana, Samarkand, Balukistan, Sind, dan Punjab sampai ke Maltan. Kemudian dilanjutkan penaklukan Eropa di Aljazair dan Maroko. Kemudian pemimpin pasukan Islam Tariq bin Ziyad berhasil mendarat di Gibraltar atau Jabal Tariq. Kemudian menguasai Cordova, Seville, Alvire, dan Toledo. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena rakyat sudah sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Khilafah Bani Abbas. Dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Pada dinasti Abbasiyah, umat Islam lebih berfokus pada pengembangan peradaban kebudayaan Islam dibandingkan dengan dinasti Umayyah yang berfokus pada ekspansi. Pemerintah berfokus pada membangun lembaga-lembaga di dalam negeri seperti rumah sakit dan lembaga pendidikan. Budaya Islam yang bersentuhan dengan budaya-budaya lain yang sudah lebih dulu mengenal peradaban membawa pengaruh terhadap kemajuan keilmuan Islam. Banyak bidang ilmu pengetahuan umum seperti filsafat dan kedokteran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, pusat pemerintahan berada di Baghdad. Karena fokus dari dinasti ini adalah membangun peradaban, maka pengakuan Baghdad sebagai pusat secara nominal atau pengiriman pajak dari provinsi-provinsi luar sudah dirasa cukup oleh khalifah. Provinsi-provinsi yang memiliki kekuatan militer yang tangguh akhirnya memisahkan diri dari Baghdad. Di antaranya adalah yang berbangsa Persia, Tohiriyah di Khurasan, Sumaniyah di Transosania, dan lain-lain. Yang berbangsa Turki, Seljuk Besar, Seljuk Kirman, Seljuk Syria, Seljuk Rum, dan lain-lain. Yang berbangsa Kurdi, Al-Barzukani, Abu Ali, Ayubiyah. Yang berbangsa Arab, Idrisiyah di Maroko, Alawiyah di Tabaristan, Hamdaniyah di Aleppo dan Mausil, dan lain-lain. Yang mengaku dirinya sebagai khalifah, Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Selanjutnya, pada bab 5, di sini akan membahas mengenai Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap
Renaissance di Eropa. Masuknya Islam ke Spanyol. Spanyol pada masa klasik merupakan pusat peradaban Islam dengan banyak berdiri perguruan-perguruan tinggi Islam di sana. Orang Eropa Kristen banyak belajar dari sana. Islam menjadi guru bagi orang Eropa. Awal masuknya Islam di Spanyol adalah dimulai dari keberhasilan Tariq bin Ziyad menduduki Jabal Tariq atau Gibraltar. Kemudian pemerintah Islam selanjutnya dapat menguasai sebagian besar wilayah Spanyol lainnya. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslimin menyebabkan penduduk Spanyol yang menyambutnya kehadiran Islam di sana. Pengaruh peradaban Spanyol Islam di Eropa. Kemajuan Eropa yang terus berkembang sampai saat ini banyak berhutang budi pada khazanah ilmu pengetahuan Islam. Yang terpenting diantaranya adalah pemikiran Ibnu Rushdi sampai menimbulkan gerakan Averroisme di Eropa yang menuntut kebebasan berpikir. Kemudian didirikannya universitas-universitas Islam di Eropa hingga membuat peradaban Eropa. Setelah terusirnya Islam, masih banyak gerakan pemikiran yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Islam. Selanjutnya pada bab ke-6, masa kemunduran. Bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan. Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya akan khazanah ilmu pengetahuan lenyap di bumi hanguskan pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Bangsa Mongol berhasil bersatu dan menguasai daerah-daerah di sekitarnya seperti sebagian dari wilayah Cina. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad Khalifah terakhir Bani Abbas saat itu. Al-Mu'tasim betul-betul tidak mampu membendung topan tentara Hulagu Khan. Khalifah ditipu oleh wazirnya yang mengatakan bahwa Hulagu Khan ingin mengawinkan anaknya dengan putri Khalifah. Seluruh isi kerajaan menyambut Hulagu Khan dengan membawa hadiah. Namun sambutan Hulagu Khan tidak seperti yang dipikirkan Khalifah. Mereka semua termasuk wazir yang menipu, dibunuh dengan leher dipacung secara bergiliran. Dengan pembunuhan yang kejam ini, berakhirlah kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kitab-kitab Baghdad pun dihancurkan rata dengan tanah. Sekian dari video ini, kita akan lanjut part 2. Terima kasih. Assalamualaikum.